Everyday blessings, berkat setiap hari. A mouth that glorifies God, mulut yang memuliakan Tuhan. Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Segala sesuatu yang ada dalam diri kita diciptakan oleh Tuhan untuk tujuan yang baik. 2 Timotius 3 ayat 17. Termasuk mulut kita. Apabila mulut kita lebih sering digunakan untuk mengucapkan kata-kata umpatan, kekesalan, dan amarah, hal tersebut menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya menghargai Tuhan yang menciptakan kita untuk menjadi pribadi yang utuh dan berkenan kepadanya. Kesempurnaan yang dimaksud bukanlah tanpa cela, melainkan hidup yang menghasilkan perbuatan baik. Firman Tuhan mengingatkan bahwa sebagai orang yang telah ditebus, cara kita berbicara mencerminkan siapa yang kita miliki di dalam hati. Perkataan yang kotor, kosong, atau sembrono seringkali keluar tanpa kita sadari melalui candaan, keluhan, sindiran, atau kemarahan yang tidak terkendali. Dunia mungkin menganggap hal itu biasa, tetapi firman Tuhan berkata, tidak pantas. Artinya, identitas baru kita di dalam Kristus menuntut standar yang berbeda. Perlu kita sadari bahwa mengumpat, menghina, dan emosi tak terkendali tidak hanya terjadi melalui ucapan, tetapi juga dapat berlangsung di dalam hati. Meskipun tidak terucap dan tidak terdengar oleh sesama manusia, Tuhan mengetahuinya. Di hadapan Tuhan, sikap dan tindakan tersebut memiliki bobot yang sama, karena Tuhan memperhatikan dan menilai isi hati manusia. Oleh sebab itu, marilah kita menjauhkan diri dari segala bentuk umpatan dan penghinaan, serta dengan sungguh-sungguh menjaga hati dan ucapan kita dalam setiap keadaan. Perkataan bukan sekedar bunyi, namun memiliki kuasa untuk membangun atau meruntuhkan. Lidah yang tidak dijaga bisa melukai relasi, merusak kesaksian, bahkan menjauhkan orang dari kasih Kristus. Namun Paulus tidak hanya melarang, namun juga memberi arah. Ucapkanlah syukur. Hati yang penuh syukur akan melahirkan kata-kata yang lembut, membangun, dan membawa damai. Ketika kita belajar bersyukur, fokus kita berubah dari kekurangan kepada kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita menghentikan kebiasaan mengumpat dan berkata kasar, apapun alasan yang mendasarinya. Jangan sampai ibadah yang kita jalani hanya bersifat lahiriah, sementara dalam kehidupan sehari-hari kita gagal mengendalikan lidah dan perkataan. Hari ini, Tuhan mengundang kita untuk memeriksa isi hati melalui perkataan kita. Apakah kata-kata kita mencerminkan rasa syukur atau justru keluhan? Apakah ucapan kita membangun iman orang lain atau menjatuhkannya? Biarlah Roh Kudus menolong kita mengubah kebiasaan lama menjadi budaya baru, budaya syukur. Sebab mulut yang memuliakan Tuhan adalah tanda hati yang diperbarui. Misi, berkomitmen untuk tidak mengucapkan keluhan atau kata-kata negatif hari ini. Gantilah setiap dorongan untuk mengeluh dengan satu ucapan syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah jika perkataanku sering tidak berkenan kepadamu. Ajari aku menjaga lidahku dan memenuhi hatiku dengan rasa syukur. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulutku memuliakan namamu dan menjadi berkat bagi sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.